Halo, hai, gimana kabarnya? Oke, kali ini saya akan membahas mengenai perkalian jaring-jaring part 2. Jadi ini lanjutan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu saya membahas metode mudah perkalian tanpa menggunakan metode menghafal, alias menggunakan metode jaring-jaring. Tapi kemarin yang saya contohkan saya pakai bilangan satuan sama pakai bilangan puluhan. Nah, yang part 2 ini saya akan membahas masalah bilangan ratusan dengan satuan. Contohnya seperti apa? Kemudian ratusan dengan puluhan dan yang terakhir ratusan dengan ratusan. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Oke, soal yang pertama adalah 232 dikali 5. Sekarang kita hitung secara manual terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu 2 dikali 5. Oke, saya ganti warnanya. 2 dikali 5 adalah 10, yaitu kita tulis 0, nyimpan 1. Kemudian 3 dikali 5 adalah 15, kita tambahkan 1 di sini ada 16. Kita tulis 6. Nyimpan 1, kemudian 2 dikali 5 adalah 10, kita tambah 1 yaitu 11. Oke, sip. Nah, sekarang kita yang pakai metode kedua yaitu metode jaring-jaring. Saya ganti warnanya. Oke. 2, 3, 2. Berarti kita buat garis sebanyak 2 terlebih dahulu. Oke, jangan lupa cara menggambar jaring-jaringnya harus dalam posisi miring, bukan dalam posisi tegak. Karena nanti cara membaca hasilnya juga posisi miring ya. Kalau posisi tegak nanti akan menghasilkan hasil yang salah. Oke, 2. Kemudian 3. Kemudian 2. Nah, ini dibaca 232. Kita kalikan 5. Saya ganti ballpointnya warna hijau. Oke. Kita buat garis sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Nah, sekarang hasilnya yang mana? Nah, hasilnya itu adalah yang sebelah kanan ini dihitung sendiri, yang tengah di sini. Oke, saya lingkari. Ini juga dihitung sendiri. Yang bagian sebelah kiri ini juga dihitung sendiri. Oke, sekarang kita hitung. Saya ganti ballpointnya berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang kita hitung adalah titik pertemuan antara dua garis, yaitu garis berwarna biru dan garis berwarna hijau. Ternyata hasil yang sebelah kiri menghasilkan 10. Kita tulis 0, nyimpan 1 di sini. Nah, yang tengah kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tambah 1 yaitu 16. Kita tulis 6, nyimpan 1. Yang terakhir sebelah paling pojok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tambah 1 yaitu 11. Nah, inilah hasilnya 1160. Kalau kita lihat di sini kan ternyata hasilnya sama ya dengan yang berwarna pink di sini. Berarti tidak ada perbedaan. Nah, mana yang lebih mudah itu terserah Anda, terserah anak Anda. Mana yang lebih mudah, bisa pakai cara susun ataupun pakai cara jaring-jaring. Oke. Next, sekarang kita pakai bilangan ratusan dengan bilangan puluhan. Oke, saya ganti ballpointnya warna pink. Kita hitung 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian 3 dikali 3 adalah 9.
1 dikali 3 adalah 3. Kemudian 2 dikali 2 adalah 4. Kita taruh di bawahnya 4. Di bawahnya 9. Kemudian 3 dikali 2 ada 6. Dan yang terakhir 1 dikali 2 ada 2. Nah, kita jumlahkan. 6. 9 ditambah 4, 13. Kita tulis 3. Menyimpan 1. 3 ditambah 6 ada 9. Ditambah 1 ada 10. Kita tulis 0. Nyimpan 1 lagi. Kemudian di sini 2. Kita tambahkan 1. Hasilnya 3. Oke, 3036. Kita cek untuk pakai metode jaring-jaring. Apakah hasilnya sama? Oke, saya ganti ballpointnya warna biru. 132. Saya buat garis 1. 3. Jadi kasih jarak ya, agak terpisah. Yang terakhir bikin garis sebanyak 2. Nah, oke, sip. Kita kalikan dengan 23 puluhan. Nah, kita ganti warna ballpointnya warna hijau supaya agak berbeda ya. Kita bikin garis sebanyak 2 terlebih dahulu. 2. Kemudian 3. Kasih jarak agak lebar. Kita bikin garis sebanyak 3. 1, 2, 3. Sekali lagi saya tekankan, bikin garisnya itu harus agak mencong ya, agak miring ya. Karena ini berkaitan dengan cara membaca hasilnya nanti, harus posisi miring. Kalau posisi kalian membuat garisnya dengan posisi tegak, akan terjadi kesalahan dalam membaca hasil. Oke. Mana yang harus dihitung? Yang harus dihitung adalah yang ini dihitung. Kemudian yang di sini. Nah. Jadi kalau kita lihat kan antara yang posisi yang di sini kelihatan ya tanda titik di sini. Ini kan lurusnya yang di bawah yang di sini. Kemudian posisi yang di sini ini kan lurusnya yang di bawah ini. Nah, makanya harus posisi miring supaya kita bisa lihat posisi pertemuan titik yang di atas dengan titik yang di bawah itu lurusnya itu yang mana, dan yang terakhir yang di sini. Nah, ini harus dibaca sendiri-sendiri. Oke, saya ganti warna titiknya warna pink. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, kita tulis di sini 6. Selanjutnya yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita tulis 3, nyimpan 1. Nih, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tambah 1, 10. Kita tulis 0, masih menyimpan 1. Jadi satunya tidak perlu kita hapus. Terakhir, kita hitung di sini 1, 2, tambah 1, 3. Kita baca hasilnya 3036. Ternyata hasil dari metode jaring-jaring sama dengan metode perkalian susun. Jadi tidak ada bedanya ya, sama. Mana yang lebih mudah terserah Anda. Terakhir bilangan ratusan dengan ratusan ya, yaitu 234 kita kalikan 132. Oke, kita kalikan terlebih dahulu. 4 dikali 2 di sini adalah 8. 3 dikali 2 ada 6. Kemudian 2 dikali 2 ada 4. Kemudian di sini 4 kali 3 ada 12. Tulis 2, nyimpan 1. 3 dikali 3 ada 9. Ditambahkan 1 ada 10. Nyimpan 1. Kemudian 2 dikali 3 ada 6. Tambah 1 ada 7. Kemudian yang terakhir 4 dikali 1 ada 4. 3 dikali 1 ada 3. Kemudian 2 dikali 1 ada 2. Kita jumlahkan. Hasilnya di sini 8. 6 ditambah 2 ada 8. 4 ditambah 0 ditambah 4 juga 8. 7 ditambah 3 ada 10. Nyimpan 1. 1 tambah 2 ada 3. Jadi hasilnya 30888.
Kita cek pakai cara jaring-jaring. Oke, ballpointnya kita ganti biru. 234, berarti buat garis sebanyak 2 terlebih dahulu. Sip. Kemudian kita kalikan, kita buat garis sebanyak 3, kasih jarak 1, 2, 3, terakhir 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kali 132, ganti warna orange. 1, kemudian 3, kasih jarak 1, 2, 3. Oke, agak mencong ya. Kemudian terakhir 2. 1, 2. Oke, sip. Nah, mana yang harus dihitung? Kita kasih tanda warna hijau. Oke, hijau di sini. Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini kan terlihat dia cuma satu bagian, tidak punya gandengan. Berarti ini harus dihitung sendiri. Kita kasih tanda. Nah, ini harus dihitung sendiri. Kemudian yang di sini, nah, bagian ini yang bawah lurusnya yang di sini. Nah, kalau kita lihat kan harus lurus ya ini ya. Jadi ini dihitung satu paket. Kemudian yang di sini, ini kalau kita lihat ini lurus ya. Nah, saling berpelurus antara bagian atas, bagian tengah dengan bagian bawah. Jadi ini satu paket. Sip. Yang bagian ini dia berpelurus di bagian bawahnya ini hanya cuman 2 bagian, 2 teman. Jadi ini kita kelompokkan. Oke. Nah, yang terakhir ini dia tidak punya teman. Jadi sendiri. Jadi di sini enaknya anak-anak Anda atau siswa Anda di rumah itu dia tidak perlu mempelajari proses perkalian hitung dengan cara susun pendek seperti ini. Kan kalau kita lihat ini ya, saya kasih tanda warna biru. Nah, di sini kan agak ribet ya, agak runyam ya. Ini harus dikali ini harus dikali ini ya. Anak itu terkadang bingung. Nah, kalau cuman pakai perkalian jaring-jaring ini dia hanya cuman mengelompokkan saja. Nah, tetapi yang perlu ditekankan di sini buat jaring-jaringnya itu garisnya itu harus posisi miring. Makanya dari awal saya selalu bilang harus miring karena berkaitan dengan cara membaca hasilnya. Kalau lurus buatnya tegak, nanti cara membaca hasilnya juga salah. Oke, terakhir kita hitung bagian-bagian mana saja. Saya pakai ballpoint warna kuning saja. Oke. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini hasilnya 8. Kemudian yang di sini cuma 2 bagian saja ya. Jadi kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita tulis 8, nyimpan 1 di sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nambah 1, 18. Kita tulis 8, nyimpan 1, ditaruh di sini. Oke, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nambah 1, 10, ditulis 0, nyimpan 1 di sini. Yang terakhir kita hitung 1, 2, nambah 1, 3.
Oke, hasilnya 30888 sama. Nah, ini cara yang menurut saya mudah bagi anak-anak yang memang dengan kemampuan rendah ya. Jadi dia tidak terlalu bisa memakai cara susun pendek. Ini alternatif yang menurut saya paling mudah. Oke, semoga apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye.